Membahas mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, sebagai evaluasi Pak, kalau dari kinerja perusahaan untuk di semester 1 2024 apa saja Pak yang perlu dievaluasi atau mungkin evaluasi apa yang selama ini mungkin sudah dilakukan oleh perusahaan? Ya, yang jelas sih di semester 1 ini kami belum cukup puas dengan pencapaian premi yang meningkat dan juga profit yang sebesar 120 miliar yang meningkat 650% dibandingkan dengan tahun lalu. Yang jelas kami sesuai POJK kami terus melakukan evaluasi terhadap produk-produk mana yang unggul, yang menghasilkan hasil underwriting yang positif, dan produk mana yang harus kami evaluasi. Dalam hal bahwa loss ratio-nya meningkat, nah sampai dengan saat ini tetap 3 produk utama atau line of business utama, yaitu properti, kemudian marine hull, ya, dan engineering merupakan 3 produk yang membukukan hasil underwriting yang paling tinggi. Nah, namun oleh karena itu tetap kami harus melakukan evaluasi dan tidak berpuas diri karena aktualnya 60% dari pipeline bisnis Jasindo itu ada di semester kedua. Nah, oleh karena itu kami terus harus melakukan evaluasi dan memastikan prudent underwriting itu dapat dilakukan di semester kedua ini. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, lini usaha yang menjadi penunjang pendapatan premi terbesar Pak untuk di semester 1 tahun 2024 itu yang mana Pak? Semester 1 tetap properti. Properti sebesar 22,41% atau sebesar 444 miliar. Jadi kontribusi paling besar itu tetap dari... menjadi kontribusi utama dihasilkan oleh klien-klien utama kita, core bisnis kita secara korporasi, baik BUMN maupun melalui mitra-mitra utama kami dengan pihak perbankan dan broker. Nah, selain properti juga marine hull. Jadi marine hull ini memang Jasindo sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu market leader, ya, di mana kapasitas dan kemampuan Jasindo itu menjadi nomor 1 di market untuk marine hull ini. Baik, lalu selanjutnya Pak, apakah capaian ini juga ditopang oleh keberadaan IFG begitu ya Pak? Artinya ini kan IFG ini berperan sebagai holding yang memang sebagai katalisator positif ya dalam penetrasi dan pasar asuransi kerugian ya kalau di tanah air. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan peran dari IFG ini? Peran IFG sebagai holding benar-benar memberikan perubahan yang sangat signifikan. Di mana holding IFG sebagai holding asuransi penjaminan itu menjelma menjadi konglomerasi terbesar keuangan non-bank. Di mana saat ini sekarang kami dengan holding dengan aset sebesar 132 triliun, itu menjadikan Jasindo menjadi bagian satu leverage konsolidasi laporan keuangan yang sangat signifikan. Di mana kalau Jasindo maju sendiri sebagai Jasindo, kita hanya memiliki aset sebesar 13 triliun. Namun dengan menjelma menjadi satu keluarga besar yang laporan keuangannya secara konsolidasi, leverage yang kami dapatkan itu menjadi sangat besar. Di mana fokus IFG sebagai holding, penguatan good corporate government, tata kelola yang baik, kemudian memastikan bahwa bisnis yang dilakukan oleh anak perusahaan termasuk Jasindo itu adalah bisnis yang dipastikan sustainable. Sustainable dan dibuat aturan yang clear, aturan bagaimana hubungan berbisnis antara Jasindo dengan anak perusahaan yang lain. Dengan Askrindo, Jamkrindo, dan cucu anak perusahaan yang lainnya. Saling bersinergi. Saling bersinergi, bahkan kami membentuk joint capacity, di mana joint capacity ini yang selama ini Jasindo hanya punya capacity X, saat ini kita punya capacity yang bisa dipakai secara otomatis, tambahan dari Y punya Askrindo, kemudian U-nya dari JRP, sehingga ini menjadi kapasitas ini atau joint kapasitas ini menjadi semakin besar. Nah, jadi dari sinergi yang baik ini menambah kekuatan begitu ya Pak dari Jasindo sendiri ya Pak.